darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam pembelajaran fikih hari ini. Walaupun pembelajaran daring, tetap semangat. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, hari ini kita berdoa, doa sebelum belajar, dan salah satu surah dalam Al-Quran, yakni surah Al-Insyirah. Oke, diikuti ya, walaupun di rumah harus mengikuti. Oke, dimulai. Bisa ditirukan ya yang di rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhihrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Amin. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi kita dipermudah dalam memahami ilmu hari ini. Oke, selanjutnya anak-anak absen terlebih dahulu. Silakan absen di grup WhatsApp. Tulis nama dan nomor absen. Oke, sebagai tanda kehadiran anak-anak hari ini. Yang selanjutnya anak-anak bisa menyiapkan buku fikih dan alat tulis. Jadi nanti selama pembelajaran video ini, anak-anak bisa mencatat apa saja poin penting dalam pembelajaran hari ini. Oke? Siap? Sip. Oke. Pembelajaran hari ini adalah materi pembelajaran fikih. Untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai ibadah akikah. Ada yang tahu ibadah akikah itu apa? Jadi ibadah akikah adalah secara bahasa. Ibadah akikah adalah akikah sendiri secara bahasa artinya rambut yang tumbuh di kepala bayi atau anak yang sudah lahir. Itu secara bahasa. Nah, secara istilah, akikah artinya suatu ibadah yang dilakukan karena rasa syukur atas kehadiran seorang anak. Dan itu secara istilah. Jadi, ibadah akikah ini dilakukan karena kelahiran seorang anak sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menganugerahkan seorang putra atau putri yang kelak kita akan didik, seperti itu. Itu pengertian akikah. Tadi ada pengertian secara bahasa, terus ada pengertian secara istilah. Oke, itu tadi pengertiannya. Yang kedua, kita akan bahas mengenai hukum akikah. Hukum akikah itu apa? Wajibkah, sunnah, atau makruh, atau apa? Oke, hukum akikah adalah sunnah mu'akkad. Apa itu sunnah mu'akkad? Nah, sunnah mu'akkad adalah sunnah atau amalan ibadah yang sangat dianjurkan. Jadi benar-benar sangat dianjurkan untuk dilaksanakan seperti itu. Nah, pelaksanaan akikah itu kapan, Bu? Nah, pelaksanaan akikah itu 7 hari setelah kelahiran. Itu lebih utama dan lebih dianjurkan 7 hari setelah kelahiran. Oke, adapun hadis yakni dari Sumarah yang bunyinya An Sumarah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi
tutsbahu anhu yawma sabi'i wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma, rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari Sumaroh, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih untuknya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi dalam hadis ini menjelaskan pada hari ke-7 anak itu dicukur rambutnya, diberi nama, seperti itu. Oke, jadi hukum akikoh tadi adalah sunnah mu'akad. Sunnah mu'akad terus dilaksanakan lebih utama pada hari ke-7 setelah kelahiran. Seperti itu, terus diberi nama. Nah, seperti itu hukum akikah. Nah, terus yang selanjutnya kita akan bahas mengenai ketentuan hewan akikah. Jadi, hewan akikah itu apa aja? Apakah semua hewan boleh? Oh, tentu tidak. Jadi dalam penyembelihan hewan akikah ini hanya dikhususkan pada domba atau kambing. Nah, ketentuan hewan tersebut apa aja, Bu Guru? Nah, yang pertama, hewan tersebut itu tidak boleh cacat, tidak boleh kurus, tidak boleh pincang. Jadi hewan itu harus benar-benar sehat, nggak boleh ada cacat sedikit pun, seperti itu. Syarat yang kedua atau ketentuan yang kedua, hewan tersebut harus sudah berusia 1 tahun atau sudah ganti giginya, seperti itu. Jadi nggak boleh yang masih kecil, itu nggak boleh, Bu Guru. Jadi nggak boleh, harus sudah berusia 1 tahun. Nah, seperti itu. Tadi udah bahas mengenai pengertian, terus udah bahas mengenai hukum akikah, udah bahas tentang ketentuan ibadah akikah. Terus dalam akikah itu lebih utama kan kalau ibadah kurban itu tuh pembagiannya itu berupa daging mentah. Nah, kalau dalam akikah ini itu tuh dagingnya lebih baik dimasak terlebih dahulu, baru diberikan kepada saudara, tetangga, sanak saudara, atau seluruh anggota keluarga, seperti itu. Dan boleh juga dimakan oleh orang tuanya, seperti itu. Mengenai ketentuan dari hewan akikah dan tambahannya tadi ya. Nah, selanjutnya itu ada hikmah akikah. Jadi setiap amal perbuatan yang diperintahkan sama Allah itu punya hikmahnya, anak-anak. Jadi apa hikmah dari sebuah ibadah akikah? Oke, yang pertama hikmahnya itu menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, karena kalau ibadah yang diajarkan Nabi tentu harus kita laksanakan atau kita perintahkan. Nah, itu tadi yang pertama, hikmah dari ibadah akikah. Yang kedua, hikmahnya itu dengan mengharap ridho dan pertolongan Allah, anak yang kita akikah ini agar dapat terhindar dari penderitaan, terus musibah atau keburukan dari anak atau itu. Jadi orang tua berharap dengan adanya akikah ini anak bisa menjadi anak yang baik, solihah, seperti itu. Jadi biar anak-anak itu bisa menjadi anak yang bisa membanggakan orang tua, seperti itu. Terus hikmah yang ketiga itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menganugerahkan seorang putra dan putri untuk dititipkan kepada kita selaku orang tua, seperti itu. Nanti kalau anak-anak udah menjadi seorang orang tua, seperti itu. Hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat itu sebagai sarana rasa gembira. Jadi kita gembira karena kita udah diberikan seorang putra atau putri. Nah, itu sebagai sarana kegembiraan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Yang selanjutnya yakni dengan ibadah akikah ini sebagai sarana atau mempererat silaturahmi. Jadi tadi kan udah
penyembelihan hewan akikah ya. Jadi sanak saudara, terus tetangga, kerabat itu datang ke rumah kita untuk silaturahmi, seperti itu. Jadi dalam akikah ini banyak banget manfaat yang didapatkan dari ibadah akikah ini. Jadi benar-benar sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tadi. Hari ini kita membahas apa saja? Tadi ada pengertian akikah, terus hukum akikah, terus ketentuan hewan akikah. Yang keempat ada hikmah dari akikah. Nah, itu tadi. Jadi tadi akikah itu adalah sebuah ibadah yang bertujuan sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran buah hati atau seorang anak. Terus hukumnya tadi yakni sunnah muakkad. Ini suatu ibadah yang sangat dianjurkan, seperti itu. Terus tadi ketentuannya itu ada 2, hewannya tidak boleh cacat, tidak boleh pincang, tidak boleh kurus, harus gemuk kayak gitu. Terus tadi ada umur hewannya itu harus 1 tahun atau udah berganti gigi, seperti itu. Terus hikmahnya tadi ada 5, anak-anak bisa menyimak dan bisa melihat di buku panduan, seperti itu. Nah, itu tadi tentang ibadah akikah. Nah, mudah-mudahan dengan kita tahu apa itu ibadah akikah, ke depan misal anak-anak sudah menjadi orang tua, anak-anak bisa menjalankan ibadah ini. Jadi biar tahu, oh kalau udah punya anak itu harus diakikahi agar menjadi anak yang solih dan solihah, dan kita merasa bersyukur atas titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan akikah ini agar anak yang kelak kita akan didik atau yang dititipkan Allah kepada kita menjadi anak yang baik, solih dan solihah, hafid dan hafidhah. Nah, itu tadi. Untuk penutup atau kesimpulan materi hari ini, mudah-mudahan pembelajaran kali ini benar-benar anak-anak perhatikan agar ke depan anak-anak bisa mengamalkan ya. Jadi kan tadi udah tahu ya apa itu pengertian, hukumnya kayak gitu. Jadi anak-anak bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ataupun misal ada keluarganya atau kakaknya yang belum tahu bisa memberi tahu kayak gitu. Oke, itu tadi pembelajarannya. Untuk tugas, anak-anak bisa melihat di buku modul. Buku modul nanti bisa dicek, nanti Ibu share di grup WhatsApp untuk instruksinya bagaimana pengerjaannya, seperti itu. Nanti Ibu share di grup WhatsApp, seperti itu. Nah, itu tadi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ya sedikit ini bisa bermanfaat buat anak-anak semua. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Kalau keluar-keluar pakai masker. Yang paling utama harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari virus ataupun mara bahaya ataupun apapun yang mengancam kita. Mudah-mudahan anak-anak selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat, selalu semangat walaupun pembelajaran daring, tetap semangat, nggak boleh loyo, nggak boleh kendor ya. Nah, itu tadi pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya, dan pekan depan kita akan masuk materi baru. Nanti anak-anak bisa membacanya dan mengumpulkan tugas yang telah Ibu sharekan tadi. Oke, pembelajaran hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan ke depan Ibu bisa memberikan materi lagi. Sekian dari Ibu. Tetap semangat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And darkness all around, you feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair.